Halo sahabat Apusi di seluruh Indonesia. Pada episode kali ini saya akan membuka dengan satu pertanyaan yang mungkin jarang kita tanyakan pada diri sendiri. Ya, menjadi pustakawan sekolah itu apakah ini sekedar karir atau sebenarnya sebuah panggilan? Karena dari jawaban pertanyaan ini akan menentukan bagaimana kita itu berkembang. Nah, kemudian jika ini hanya sebagai karir, kita mungkin cukup puas dengan ketika tugas administrasi kita di perpustakaan sudah selesai. Tapi jika ini menjadi sebuah panggilan, tentu saja kita akan terus bertanya, apalagi yang bisa kita tingkatkan? Kemudian, apa sih dampaknya yang bisa kita ciptakan? Dan disinilah pengembangan pustakawan itu dimulai. Yang pertama, bagaimana mengembangkan diri berbasis visi pribadi. Mari kita mulai dari fondasi ataupun visi pribadi untuk kita semuanya. Menurut Stephen Covey, dia menekankan hal penting, begin with the end mind. Memulai dengan tujuan yang akhir yang jelas. Saya ulangi, memulai dengan tujuan akhir yang jelas. Pertanyaannya sekarang, apakah kita punya visi profesional sebagai seorang pustakawan sekolah? Apakah kita ingin dikenal sebagai inovator literasi atau sebagai mitra strategis dari guru? Atau bisa juga penggerak budaya membaca atau yang terakhir sekedar sebagai pengelola administrasi di perpustakaan sekolah. Tanpa visi pribadi ini, pengembangan diri hanya menjadi sebuah rutinitas pelatihan yang bisa dikatakan tanpa arah begitu. Nah, visi saja juga tidak cukup gitu ya. Visi tanpa kapasitas hanya sebuah harapan gitu. Namun bagaimana memastikan kita memang benar-benar siap untuk berkembang sebagai seorang pustakawan. Disinilah pentingnya yang kedua adalah pemetaan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pustakawan. Sebuah pemetaan kompetensi ini menjadi cerminan profesionalitas kita. Dalam kerangka profesi, pengembangan tidak bisa dilepaskan dari sebuah kompetensi. Standar kompetensi pustakawan sebenarnya sudah dirumuskan gitu ya oleh organisasi profesi perpustakaan sendiri. Di antaranya kompetensi profesional, manajerial, atau kompetensi sosial, itu yang hal-hal yang mendasar dari kompetensi. Sekarang coba kita merefleksi diri untuk kita sendiri. Apakah kita sudah menguasai yang namanya literasi informasi dan digital? Kemudian apakah kita sudah mampu mengelola program berbasis data untuk perpustakaan sekolah kita? Atau apakah kita juga memiliki kemampuan kolaboratif ini penting sekali. Dengan siapa? Dengan guru dan tentu saja dengan kepala sekolah. Kadang kita juga sering merasa sudah cukup menurut kita gitu ya. Saya sudah cukup baik seperti itu. Tapi dari situ apakah kita memang benar-benar sudah mengukur secara objektif ya? Karena pemetaan kompetensi bukan untuk menghakimi apa yang sudah kita lakukan gitu ya. Namun hal ini berfungsi atau memberikan manfaat tentunya ya untuk mengetahui titik tumbuh kita itu sebenarnya sampai di mana sebagai seorang pustakawan sekolah. Nah, kemudian setelah kita mengetahui kompetensi kita, pertanyaan berikutnya atau hal yang ketiga gitu ya,
Bagaimana kita menunjukkan kapasitas itu? Bagaimana orang itu bisa tahu bahwa kita itu memang berkembang atau ya sedang berkembang. Yang ketiga ini penting gitu ya. Jawabannya adalah dengan portofolio karya. Membangun portofolio karya sama artinya ya kita membuat identitas secara profesional. Apalagi kita sudah mengetahui gitu ya, di era digital ini reputasi profesional itu dibangun dengan apa? Ya dengan yang namanya rekam jejak gitu. Portofolio ini bukan hanya sekedar sertifikat pelatihan seperti itu saja, tetapi memang menjadi bukti nyata itu ya atas kontribusi yang sudah kita lakukan. Ya meskipun kontribusi itu kecil, tapi kita bisa melakukan secara konsisten dan bisa berdampak. Misalnya apa? Program literasi yang sudah kita rancang, ya. Kemudian bisa juga modul sederhana pelatihan yang sudah kita buat, modul pelatihan yang sudah kita buat seperti itu. Atau bisa jadi yang pengembangan karirnya di bidang penulisan, seperti membuat artikel atau opini tentang perpustakaan sekolah gitu. Kemudian bisa juga portofolio ini dari kreativitas teman-teman dalam membuat inovasi gitu ya, apalagi inovasi-inovasi yang memang dengan basis teknologi. Menurut konsep profesional kapital gitu ya, reputasi profesional ini dibangun dari apa? Dari praktik nyata dan kontribusi kolektif ya. Jadi bukan dari sekedar jabatan saja, tapi memang sebuah praktik ya, praktik nyata yang sudah dilakukan teman-teman sendiri gitu ya. Nah, pertanyaannya, jika hari ini nih kita diminta presentasi misalnya, perjalanan profesional kita semua atau teman-teman semua, apa sih yang bisa kita tunjukkan? Karena dalam jangka panjang yang namanya portofolio ini menjadi aset karir gitu ya, untuk teman-teman semua. Ini aset karir yang ya sebuah bukti gitu ya, bukti sebuah panggilan menjadi seorang pustakawan sekolah. Nah, kemudian pengembangan diri ini juga tidak pernah selesai ya. Setelah tadi membuat portofolio, pengembangan diri seorang pustakawan juga tidak bisa selesai pada level individu saja. Profesi akan stagnan ya jika kita hanya berjalan sendiri. Nah, disinilah gitu ya. Yang keempat, kontribusi organisasi menjadi penting. Jadi dari individu ke komunitas, bagaimana kita berkecimpung gitu ya di dalam organisasi profesi, di mana hal ini juga akan menguatkan proses pengembangan karir seorang pustakawan sekolah. Profesi pustakawan itu tidak tumbuh dari kerja individu saja. Organisasi seperti ya APUSI ini gitu ya, ini tentu ya akan menjadi ruang kolaborasi, bisa juga ruang advokasi dan penguatan penguatan identitas dari profesi teman-teman itu sendiri. Hanya pertanyaannya sekarang, di dalam organisasi itu apakah kita hanya menjadi anggota yang ya sekedar administrasi saja, sifatnya administratif, atau benar-benar memberikan kontribusi. Misalnya kontribusi apa? Menjadi narasumber misalnya, menulis di media organisasi itu juga bisa gitu ya, bisa dilakukan menjadi kontribusi nyata. Kemudian terlibat dalam program literasi nasional gitu ya, yang sekarang memang sudah banyak dikembangkan oleh pemerintah, atau bisa juga berbagi praktik baik meskipun itu sederhana, tapi bisa memberikan dampak yang lebih luas kepada teman-teman lain satu profesi. Ada teori community of practice gitu ya, itu menjelaskan bahwa pembelajaran profesional yang kuat akan terjadi dalam sebuah komunitas yang aktif dan berbagi praktik ya, berbagi kebaikan. Artinya memang berkembang sendiri itu baik, tetapi berkembang secara bersamaan bersama komunitas itu menjadi
satu strategi. Kemudian sahabat Apusi, sebagai penutup, jika menjadi pustakawan hanya soal pekerjaan, mungkin kita cukup ya bekerja saja sesuai jam tugas kita gitu ya. Berangkat sesuai jam kerja, pulang juga sesuai jam kerja saja. Tetapi jika ini menjadi sebuah panggilan bagi teman-teman semuanya, maka marilah saya mengajak untuk terus bertumbuh menjadi pembelajar, bahkan ketika tidak ada yang menyuruh. Kita memiliki kesadaran terpanggil jiwa kita untuk melaksanakan tugas-tugas kita untuk berkembang gitu ya. Nah, sebagai kesimpulan, ada 4 hal tadi bagaimana bentuk pengembangan sebagai seorang pustakawan sekolah khususnya begitu. Yang pertama tadi saya menyampaikan tentang pengembangan diri berbasis visi. Yang kedua, kompetensi yang dipetakan dengan jujur. Kemudian membuat portofolio yang dibangun secara konsisten dan memiliki kontribusi nyata dalam organisasi profesi. Sebagai penutup gitu ya, dengan pertanyaan yang sederhana namun cukup mendalam, 5 tahun ke depan ini teman-teman semuanya, teman-teman ingin dikenal sebagai pustakawan yang bagaimana? Nah, terima kasih untuk sahabat Apusi. Sampai bertemu di Apusi Menyapa berikutnya. Salam literasi.